Tapi kalau kita lihat di sini udah mulai membusuk. Nah ini nanti kalau umbi yang bagian ini udah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Seperti biasa ya, hari ini saya berada di lahan dekat rumah ini teman-teman, dan akan melakukan proses pembongkaran tanaman porang. Untuk apa? Sama seperti di video sebelumnya, untuk melihat proses perkembangan umbi yang ada di dalam tanah. Cuma kalau di video sebelumnya itu yang saya bahas dari bibit katak, tapi di video kali ini saya akan membahas dari bibit umbi belah. Dan di sini sudah saya tanam itu 2 umbi belah teman-teman. Nah ini saya sengaja tanam 2 umbi belah di tempat sini, memang sengaja untuk bahan video ya. Kalau di lahan satunya itu agak banyak, tapi di sini cuma 2 bibit yang saya tanam kemarin, sekitar bobot berapa ya, 2-3 on, kira-kira 2-3 on. Itu saya belah jadi 2 dan saya tanam di bulan November. Jadi tunasnya udah panjang. Dan sekarang kalau teman-teman lihat, nah ini sudah tumbuh ya sekitar 1 meter lebih lah. Jadi pertumbuhannya bisa saya katakan sangat subur teman-teman. Ini dari bibit umbi yang saya belah dengan bobot 2-3 on. Kalau kita bandingkan dengan bibit yang satunya di sebelah sana, ini hampir sama, 11-12 ya. Jadi kita lihat dulu perbandingannya. Nah ini teman-teman, ini sama dari bibit umbi, cuma bukan umbi belah. Ini dari umbi yang utuh, itu ukuran rata-rata 1 kilonya isi 10-20 biji. Jadi pertumbuhannya seperti ini. Dan kalau kita bandingkan yang tadi, yang 2 tanaman dari umbi belah tadi, ini, nah itu ya, itu kurang lebih sama tadi teman-teman, pertumbuhannya sama. Jadi buat teman-teman yang penasaran seperti apa pertumbuhan umbi belah ya, kalau kita lihat seperti ini. Dan nanti kita bongkar seperti apa proses perkembangan umbinya yang ada di dalam tanah. Oke, kita langsung aja ya, kita bongkar. Nanti kita lihat bareng-bareng seperti apa proses perkembangannya. Apakah masih sama umbinya, masih dalam bentuk umbi belah, atau sudah membentuk umbi baru. Oke teman-teman, kita bongkar yang satu ini aja ya. Kita lihat seperti apa perkembangannya. Di sini kalau teman-teman lihat, akarnya udah panjang banget, udah sampai sini teman-teman. Kita cuci dulu teman-teman biar lebih gampang.
Nah, jadi ini teman-teman, umbi yang kemarin saya tanam dari umbi belah. Ini bekasnya. Ini tadi lepas ya, saya cuci lepas ini bagian sini ini. Ini bekas umbi belahnya. Jadi nempel di bagian sini teman-teman. Nah, ini masih belum habis ya. Masih ada sisa, tapi kalau kita lihat di sini udah mulai membusuk. Nah, ini nanti kalau umbi yang bagian ini udah besar, ini nanti akan semakin hilang ya, kalau bagian umbi yang bagian sini udah besar. Jadi perlu teman-teman ketahui, apabila kita menanam dari umbi belah ya, dari umbi belah seperti ini contohnya, ini kemarin jadi 2, satu saya tanam bagian sini, yang 2 sini. Jadi apabila kita menanam dari umbi belah, itu bukan umbi belahnya yang membesar, melainkan akan membentuk umbi baru, sama seperti kita menanam dari bibit katak. Jadi bibit yang pertama kita tanam itu hanya sebagai cadangan makanan untuk proses pertumbuhan tunas pertama atau batang pertama ini. Ini nanti cadangan makanannya ada di umbi pertama yang kita tanam. Kalau misal kita belah berarti yang umbi belah ini. Setelah itu nanti akan membentuk umbi baru di bagian samping atau atasnya. Ini tadi kalau kita lihat itu bagian atas ini teman-teman. Nah, bagian sini ini umbinya udah kelihatan ya, udah sebesar segini lah, ini udah kelihatan teman-teman. Nah, ini nanti akan membesar lagi. Dan cara melihat proses pertumbuhan ini sebetulnya tidak harus membongkar, udah kelihatan dari bagian atas ini teman-teman. Bagian atas apabila sudah keluar katak ya, biji katak bagian sini, ini pertemuan tangkainya udah keluar katak 1, 2, 3, 4, dan nanti akan keluar lagi bagian sini, ini kecil-kecil teman-teman, kayak sini ya. Jadi untuk mengetahui apakah sudah proses pembentukan umbi baru, itu caranya kalau tidak membongkar, itu bisa dilihat dari pertumbuhan biji kataknya. Kalau biji kataknya sudah tumbuh di bagian pertemuan tangkainya ini nanti bisa dipastikan bagian bawah itu sudah mulai membentuk umbi baru. Apabila kita menanam dari bibit umbi belah atau umbi yang ukuran 1 kilo ke bawah, ataupun dari bibit umbi mini dan juga bibit dari katak. Jadi semisal sudah keluar katak, itu nanti bagian bawah sudah keluar umbi. Tapi kalau belum keluar, seperti contoh ini dari bibit katak ini ya, seperti ini, belum keluar biji katak di bagian tengah atau bagian pertemuan tangkainya, itu bisa dipastikan bagian bawah nanti juga belum keluar umbi baru. Di bagian bawah, di bagian sini, ini baru membesar seperti apa ya, batang lah, batang bagian bawah, belum terlalu membentuk umbi. Tapi kalau bagian atas sudah muncul kataknya, itu bisa dipastikan nanti bagian bawah juga sudah keluar umbi seperti ini. Ini dari bibit umbi belah teman-teman. Jadi gampang sekali caranya ya, seperti yang saya jelaskan ini tadi. Ini kita lihat bagian sini udah keluar katak. Nah, ini berarti bagian bawah sana itu sudah proses pembentukan umbi baru. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini bibit dari umbi belah. Ini umbi belahnya tadi. Dan setelah kita bongkar, pertumbuhannya seperti ini. Jadi bukan umbi belahnya yang membesar, melainkan akan membentuk umbi baru di bagian atasnya sini. Dan apabila nanti sudah maksimal sampai biasanya bulan 5 dan sampai dorman, itu biasanya ini nanti akan semakin kecil, bahkan bisa menghilang. Jadi ketika kita bongkar nggak ada. Kalau nggak gitu biasanya nempel di bagian bawah sini, bawahnya umbi ini. Jadi pertumbuhannya seperti ini teman-teman. Nah, ini baru saya kasih pupuk 1 kali ya, penanaman di bulan November. Ya, bisa saya katakan pertumbuhannya sangat bagus, karena kalau dilihat daunnya juga warnanya sangat hijau sekali ya, subur banget ini. Jadi pertumbuhannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya, apabila kita menanam dari umbi belah. Dan buat teman-teman yang pengen menanam dari umbi belah, pastikan ketika mau menanam itu sudah mulai muncul tunas, itu lebih aman.
Ya meskipun kadang belum keluar tunas itu bisa tumbuh, tapi lebih aman lagi kalau kita tanam itu sudah keluar tunas ya. Dan ini kemarin saya tanam di bulan November, tunasnya udah panjang banget. Saya kira di bulan Januari ini belum tumbuh terlalu tinggi, ternyata pertumbuhannya sangat cepat. Dan kalau dilihat di sini katanya udah muncul banyak ya. Nih, sama yang ini juga sama. Ini katanya udah muncul 4. Ini 1, 2, 3, 4 yang bagian kata supernya bagian tengah ini. Oke teman-teman, kita tanam lagi ya ini. Udah kita bongkar, kita tanam lagi. Semoga nanti pertumbuhannya tetap maksimal. Karena betulnya ya tetap menghambat, karena ketika kita bongkar akar yang mengarah ke sana ya. Tuh, seperti ini. Ini udah putus semua. Seperti ini teman-teman. Nah, kita tanam lagi seperti apa nanti pertumbuhannya, ditunggu aja video di bulan berikutnya ya. Ini kemarin saya tanam dasaran pakai kompos seperti biasa. Mudah-mudahan nanti setelah dibongkar ini pertumbuhannya tetap bagus ya. Oke teman-teman, ini tadi sedikit berbagi informasi tentang pertumbuhan umbi belah di dalam tanah ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.